Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Herangring Sah Parama Siwaditya Ya Namah. Terlebih dahulu, kami haturkan pangaksama mohon maaf ke hadapan Ida Hyang Parama Kawi serta Batara, Batari junjungan dan leluhur semuanya. Agar, tatkala menceritakan keberadaan para leluhur yang telah pulang ke nirwana, kami terlepas dari kutuk dan neraka karena mengambil dari berbagai sumber informasi yang mungkin kurang tepat. Om Tat Pramadat Kesama Swamam. Om Santi 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 Om. Kali ini kita membahas mengenai ajaran yoga dalam kehidupan sehari-hari. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yuj, yaitu menghubungkan atau hubungan, yakni hubungan yang harmoni dengan objek yoga. Maharsi Patanjali dalam kitabnya, Yoga Sutra mendefinisikan yoga dengan kalimat Yogascita Verti Nirodha, yang artinya, mengendalikan gerak-gerik pikiran, atau cara untuk mengendalikan tingkah pola pikiran yang cenderung liar, bias, dan lekat terpesona oleh aneka ragam objek yang dihayalkan memberi nikmat. Oleh karena itu, kini kita mulai menyadari bahwa mengendalikan pikiran adalah hal yang terpenting. Mengendalikan dalam konteks yoga lebih berarti, amu tertutur pinahayu, membalik kesadaran secara benar. Artinya kesadaran yang sebelumnya cenderung mengarah keluar dan suka berada di luar diri adalah kesadaran yang lebih cenderung terjebak, karena seringkali didasari oleh pengetahuan yang keliru. Maksudnya pikiran hendaknya diusahakan berdasar atas pengetahuan yang benar. Biar seimbang dan tidak cenderung lupa diri, sewaktu-waktu dalam waktu yang tepat kita perlu meluangkan waktu untuk membalik pikiran, yakni diarahkan ke dalam diri dengan cara 1. Duduk rileks dengan tulang punggung lurus dalam diam terpejam. 2. Rasakan nafas halus alami. 3. Secara sadar menarik pikiran indera, agar lepas sebentar dari aneka ragam objek nikmatnya di luar. 4. Terus diarahkan kembali ke dalam diri. 5. Terus terkonsentrasi menembus lapis-lapis diri menuju pada satu titik pusat meditasi seperti cakra, hati nurani atau kundalini. 6. Di situ lalu ditenangkan, dimurnikan, dan dikontemplasikan dalam renungan mendalam. 7. Dan bila berhasil mencapai puncak perenungan mendalam itu, maka terseraplah dalam kenyamanan mendalam disebut kebahagiaan sejati. Kata sang resi, ia yang ulah apageh, tekun berusaha dan mantap, seperti itulah yang disebut-sebut sebagai orang yang berhasil dalam yoga, mendapat pencerahan yang membahagiakan. Cirinya ia punya sidi dan taksu daya batin dan karisma. Selaras dengan itu Empu Kanwa melukiskan yoga adalah jalan kesucian untuk menemukan, memahami dan mengalami kemanunggalan dengan Sang Hyang Widi. Empu Kanwa tegas dan dengan berulang-ulang mengatakan caranya, mereka mendekati itu, mendekati berarti berusaha menjadi sahrdaya sehati. Jika itu suci, maka kita haruslah berusaha menjadikan diri suci. Jika itu kebahagiaan, maka kita haruslah berusaha membahagiakan diri. Jika itu pengetahuan, maka kita haruslah berpengetahuan. Jika itu kebajikan, maka kita haruslah berbuat bajik. Demikian disarankan, jadi kita harus tapa brata berusaha keras dan disiplin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekat sampai mampu mengidentifikasikan diri seidentik mungkin dengan itu, Tuhan Sang Maha Agung. Adapun yang dimaksud, itu tampak nyata, adalah hasil yoga, yakni sida, berhasil. 1. Menemui itu. 2. Memikirkan itu, demikian selalu. 3. Maka bila tiba waktunya, sang yogi berhak dan mendapat manunggal dengan itu.
Itu adalah Siva, sang hakikat semesta, sang sumber pengetahuan kebajikan kebahagiaan sejati. Simpul kata, yoga adalah jalan untuk mulat sarira, merefleksi diri, introspeksi diri, yang menyebabkan orang tahu diri. Disebut juga sebagai jalan, panyupatan, ruwatan, yang dapat menjadikan orang suci lahir dan batin. Suci berarti sahardaya, yakni sehati dalam Tuhan yang Maha Suci. Tujuan yoga. Tujuan real atau jangka pendek orang belajar yoga adalah agar menjadi manusia rahayu, sehat dan bahagia lahir batin, tidak sakit-sakitan, terhindar dari penderitaan. Agar menjadi manusia sadar, dapat melaksanakan tugas hidup sebagaimana mestinya. Sedangkan tujuan ideal atau jangka panjang, adalah agar mendapat mengetahui, memahami dan mengalami kemanunggalan dengan sang jati diri, manunggalnya Atman atau roh individu dengan Atman atau Brahman atau roh semesta atau Tuhan. Akan tetapi bagi pengagum daya magis, siddhi, kekuatan supranatural, itulah dijadikan tujuan utamanya, maka ia melaksanakan yoga yang khusus. Etika yoga melalui yama, nyama brata. Untuk dapat ekagra lalu mencapai niruda, orang pertama-tama dianjurkan untuk mentaati brata yoga, yang disebut yama dan niyama brata. Yama adalah pengekangan diri yang mesti senantiasa dilaksanakan. Sedangkan niyama brata adalah janji diri yang dapat dipandang sebagai pengokoh yama. Niyama dapat dilaksanakan secara tidak tetap tergantung situasi dan kondisi. Yama brata, 5 jenis disiplin utama yang disebut Mahavrata atau janji agung dalam kalimat, Ahima Satasteya Brahmacharya Parigraha Yama, yang artinya 1. Ahimsa, yaitu tidak bersikap atau berlaku kasar kepada sesama pun kepada makhluk lain, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. 2. Satya, yaitu bersikap dan berperilaku bajik, benar pada pikiran, setia pada ucapan, dan jujur pada perbuatan. 3. Asteya, yaitu tidak mencuri. 4. Brahmacharya, yaitu bersikap dan berlaku terkendali, mengendalikan nafsu asmara. 5. Aparigraha, yaitu hidup sederhana atau tidak serakah. Niyama brata, 5 disiplin penunjang untuk mengukuhkan yama brata yaitu, Sauka Santosa Tapas Svatyayasvara Pranindanani Niyama, artinya 1. Sauka, yaitu berusaha menjaga kebersihan dan kesucian diri, baik lahir maupun batin. 2. Santosa, yaitu berusaha menjaga kestabilan emosi, agar selalu tenang, arif, dan damai dalam menghadapi suatu masalah. 3. Tapa, yaitu berusaha untuk tahan uji, melenyapkan ketidaksempurnaan diri dengan melakukan tapa, yang berpegang teguh pada dharma. 4. Swakdhyaya, yaitu berusaha belajar mandiri dan tekun mempelajari kitab suci. 5. Isvara Pranidana, yaitu berusaha selalu memusatkan pikiran dan bakti kepada Isvara, Tuhan. Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga. Kedelapan tahapan yoga ini satu dengan yang lainnya saling terkait. Mengabaikan salah satu komponen penting tahapan ini berarti menghancurkan sistem yoga dan itu berarti gagal. Dalam lontar tatwa jenana disebut prayoga sandi. 8 tahapan yoga itu adalah 1. Yama, dasar moral yoga yang telah dijelaskan tadi di depan. 2. Nyama, dasar moral yoga yang sudah dijelaskan juga tadi di depan. 3. Asana, sikap duduk benar dan sempurna menurut sistem yoga. Asana dapat dikelompokkan 3 posisi,
yaitu duduk, berdiri terbalik, terlentang. 4. Pranayama, latihan pernafasan. Tujuan utamanya adalah agar tidak ada gangguan pernafasan dan dapat bernafas dengan lega dan alami melalui hidung yang diselaraskan dengan asana. Pranayama dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu, pertama puraka, menarik nafas, kedua hombaka, menahan nafas, ketiga recaka, mengeluarkan nafas. 5. Pratahara, menarik indera dari objek kesukaannya, karena setiap indera mempunyai kesenangan sendiri-sendiri yang kemudian diarahkan ke dalam diri. 6. Dharana, tindakan memegang, membawa, menguasai, dan memiliki. Maharsi Patanjali mengajarkan 3 cara dharana, yaitu, 1. Menguasai indera-indera agar tetap terkonsentrasi pada satu objek saja, tetap di bawah pengawasan mana atau pikiran. 2. Menenteramkan gerak-gerik pikiran dengan watak lemah lembut, ceria, penuh kasih sayang dan tenang baik dalam keadaan duka maupun suka. 3. Mengkonsentrasikan indera tersebut pada nafas yang keluar masuk tubuh. 7. Dhyana, berarti meditasi, refleksi, atau pemusatan pikiran disebut juga kontemplasi atau renungan mendalam. Patanjali menjelaskan, Tatra Pratyaikatanata Dhyanam, artinya, arus pikiran terkonsentrasi tak putus-putusnya pada objek renungan. 8. Samadhi, kata ini berasal dari urat kata sam dan di. Sam artinya kumpulan persamaan, gundukan, timbunan, sedangkan di artinya pikiran, ide-ide, atau budi. Secara etimologis samadhi berarti pemusatan atau kumpulan pemikiran yang ditujukan kepada satu objek tertentu. Dalam konteks yoga objek sasarannya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Renungan mendalam itu sesungguhnya adalah samadhi. Orang yang merenung, pemikir, aktivitas merenungnya, pemikirannya, dan yang direnungkan, objek yang dipikirkan, merupakan hal dalam samadhi. Maharsi Patanjali menyatakan ada 2 jenis samadhi, yaitu, pertama samprajnata samadhi, disebut juga sabija atau savikalpa samadhi, yakni keadaan suprasadar yang lebih rendah, karena masih ada benih kesadaran atau sisa kesan yang dirasakan. Kedua samadhi atau nirbija atau nirvikalpa samadhi, adalah keadaan suprasadar yang transenden, yakni tidak menyadari lagi keadaan puncak yang dicapainya, ia mencapai kelepasan total, ia mencapai sunya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi ajaran yoga dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak jalan untuk mencapai kebenaran tertinggi. Jalan yang berbeda-beda itu tampaknya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebuah penyatuan tertinggi antara Atman dengan Brahman. Kita lahir berulang kali untuk meningkatkan perkembangan evolusi jiwa. Dan masing-masing dari kita berada pada tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Karena itu tiap orang disiapkan untuk tingkat pengetahuan spiritual yang berbeda pula. Semua jalan rohani yang ada di dunia ini penting karena ada orang-orang yang membutuhkan ajarannya. Penganut suatu jalan rohani dapat saja tidak memiliki pemahaman lengkap tentang sabda Tuhan dan tidak akan pernah selama masih berada dalam jalan rohani tersebut. Jalan rohani itu merupakan sebuah batu loncatan untuk pengetahuan yang lebih lanjut. Setiap jalan rohani memenuhi kebutuhan rohani yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh jalan rohani yang lain. Tidak satupun jalan rohani yang memenuhi kebutuhan semua orang di segala tingkat. Saat satu individu masih tingkat pemahamannya tentang Tuhan dan perkembangan dalam dirinya, dia mungkin merasa tidak terpenuhi oleh pengajaran jalan rohani sebelumnya dan mencari jalan rohani yang lain untuk mengisi kekosongannya.
Bila hal itu terjadi, maka orang tersebut telah meraih tingkat pemahaman yang lain dan akan merindukan kebenaran serta pengetahuan yang lebih luas, dan kemungkinan lain untuk tumbuh. Dengan demikian kita tidak berhak untuk mencerca jalan rohani yang lain. Semua berharga dan penting di matanya. Ada pemenuhan sabda Tuhan, akan tetapi kebanyakan orang tidak memperolehnya di sini untuk bisa meraih kebenaran. Kita perlu mendengarkan roh dan melepas ego kita. Dan yoga sebagai salah satu jalan yang bersifat universal adalah salah satu jalan rohani dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kemampuan spiritual seseorang. Berikut aplikasi yoga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan persembahyangan. Sembahyang adalah merupakan ajaran bakti, yoga, di mana bakti yoga adalah jalan bagi pengabdian diri, pemujaan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Para pemuja dalam jalan ini memuja Tuhan dalam berbagai bentuk yang Ia punyai. Jalan ini adalah penyadaran yang sesuai dengan orang-orang yang terberkahi dengan pikiran yang emosional. Para pemuja dalam jalan ini secara inisial memilih salah satu dewa, Istadewa, yang sesuai temperamen dirinya, untuk mewujudkan tujuan spiritual. Tujuan dari jalan spiritual adalah melebur ego dari seorang individu melalui pengabdian dan penyerahan diri pada keinginan Tuhan. Bakti merupakan kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan. Mereka yang mencintai Tuhan tak memiliki keinginan ataupun kesedihan, ia tak pernah membenci makhluk atau benda apapun dan tak pernah tertarik dengan objek-objek duniawi. Ia merangkul semuanya dalam dekapan hangat kasih sayangnya. Sembahyang dapat memelihara kesehatan seseorang. Dengan melakukan asana atau sikap duduk padmasana, di mana tulang punggung, leher dan kepala harus tegak lurus, tidak membungkuk, kemudian dengan pranayama pengaturan nafas dengan sikap batin yang hening, tenang dan suci, akan menjadikan tubuh seseorang semakin sehat. 2. Menghormati orang tua, guru. Paramahamsa Yogananda dalam Autobiography of a Yogi menguraikan bahwa jika dalam sehari saja kita dapat membahagiakan, mematuhi dan menghormati orang tua dan guru hanya dengan menghormati dan menyayangi orang tua, kita sudah dianggap berlatih yoga selama 8 jam secara intensif di bawah bimbingan guru sejati serta dianggap telah melakukan perjalanan evolusi yang seharusnya ditempuh secara alami selama 1000 tahun. Melalui bakti sang yogi memperoleh kedekatan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi kosmik tertinggi. Para Brahman yoga belumlah sempurna tanpa bakti, sehingga sering dikatakan bahwa bakti merupakan puncak dari segala yoga. 3. Ahimsa, tidak menyakiti. Dalam buku yang berjudul Disiplin dan Sadhana Spiritual, kegiatan tersebut merupakan ajaran yoga di mana tidak membunuh merupakan ajaran daripada ahimsa. Ahimsa merupakan bagian daripada Astanga Yoga. Ahimsa merupakan tahap awal untuk mengendalikan diri. Jika tahap awal ini gagal dicapai maka sulit atau tidak bisa untuk mencapai tahap yang lebih tinggi yaitu samadhi. Dalam Yajurveda Samhita disebutkan, engkau tidak boleh menggunakan tubuh yang diberikan Tuhan untuk membunuh makhluk Tuhan, apakah mereka manusia, binatang atau apapun. Yang dimaksud tidak menyakiti makhluk lain yaitu tidak membunuh binatang sembarangan, kita harus mengasihi makhluk tersebut. Ini termasuk ke dalam ahimsa, salah satu ajaran yoga. Walaupun ahimsa secara umum berarti sebagai kebajikan dari pendeta Buddha dan Jainisme, akarnya tumbuh dalam Veda dan Upanishad yang subur yang merupakan kitab Hindu yang utama.
Ahimsa mengajarkan bahwa seseorang harus menganggap semua makhluk hidup adalah perlambang dari Tuhan dan sehingga seseorang itu tidak boleh melukai pikiran, dengan kata-kata atau perbuatan makhluk lainnya. 4. Membantu orang tua, bekerja tanpa mengharap imbalan atau pamrih. Bakti dalam artian adalah berbakti kepada orang tua dengan membantu kedua orang tua di saat kesulitan dengan tidak mempersulit keadaan. Dengan jalan bakti seseorang akan mudah mencapai kehidupannya. Kegiatan di atas termasuk ke dalam ajaran Karma Yoga. Karma Yoga adalah jalan kegiatan yaitu jalan pelayanan tanpa pamrih, yang membawa pencapaian Tuhan melalui kerja tanpa pamrih. Yoga ini merupakan penolakan akan buah dari perbuatan. Karma Yoga mengajarkan kepada kita bagaimana bekerja demi untuk kerja itu sendiri yaitu tak terikat. Dan bagaimana mempergunakan sebagian besar tenaga kita untuk keuntungan yang terbaik. Motto dari seorang Karma Yogin adalah, kewajiban demi untuk kewajiban itu sendiri. Bagi seorang Karma Yogin, kerja adalah pemujaan. Setiap orang hendaknya melakukan kewajiban sesuai dengan warna dan asramanya, masing-masing golongan sosial serta tahapan dalam kehidupannya. Tak ada manfaatnya meninggalkan pekerjaannya sendiri dan condong melakukan pekerjaan orang lain. 5. Konsentrasi dalam suatu kegiatan. Tindakan memegang, membawa, menguasai, dan memiliki oleh Maharsi Patanjali mengajarkan lewat 3 cara dharana, yaitu, pertama, menguasai indera-indera agar tetap terkonsentrasi pada satu objek saja, tetap di bawah pengawasan manah pikiran. Kedua, menenteramkan gerak-gerik pikiran dengan watak lemah lembut, ceria, penuh kasih sayang dan tenang baik dalam keadaan duka maupun suka. Ketiga, mengkonsentrasikan indera tersebut pada nafas yang keluar masuk tubuh. Dharana yang merupakan pengkonsentrasian pikiran terhadap suatu objek. Tanpa konsentrasi, kita tidak dapat memiliki suatu keberhasilan dalam jalan kehidupan. Pada seorang manusia duniawi, pancaran pikiran berpencar ke segala arah, melompat-lompat seperti seekor kera. Sekali saja pratyahara telah dapat dilakukan, pikiran kemudian diarahkan kepada objek konsentrasi. Objek tersebut dapat berupa gambaran dari dewa, sebuah mantra, nafas seseorang atau bagian tubuh, atau hal yang lain. 6. Berjapa yoga dan Gayatri Sadhana. Japa yoga dijelaskan tentang mantra dapat mengubah sifat kita menjadikan lebih halus, lembut dan lebih tenang. Japa adalah pelafalan mental atau diam mengingat sebuah mantra yang perlahan-lahan membangkitkan getaran energi dalam ruang atau medan pikiran. Selain itu di dalam Gayatri Sadhana dijelaskan pelaksanaan meditasi Gayatri dapat menghancurkan segala karma dan dosa dan dengan pemurnian hati serta pikiran, ia membukakan penglihatan guna pencerahan, dengan mantramu manusia dapat hidup lama atau berumur panjang dengan kesehatan yang prima, bersinar laksana cahaya dan membantu umat manusia dalam mempercepat evolusinya. Hal tersebut disebutkan dalam buku yang berjudul Japa Yoga dan Gayatri Sadhana. 7. Merenung, pemusatan pikiran. Ini termasuk ke dalam ajaran dhyana, berarti meditasi, refleksi, atau pemusatan pikiran, disebut juga kontemplasi atau renungan mendalam. Patanjali menjelaskan, Tatra Pratyaikatanata Dhyanam, artinya, arus pikiran terkonsentrasi tak putus-putusnya pada objek renungan. Seperti halnya air sungai yang menuju laut, demikian pula lah hendaknya renungan itu terpusat pada Isvara, Tuhan. Renungan mendalam itu sesungguhnya adalah samadhi. Orang yang merenung, pemikir, aktivitas merenungnya, pemikirannya,
dan yang direnungkan, objek yang dipikirkan. Maharsi Patanjali menyatakan ada dua jenis samadhi, yaitu, pertama, Samprajnata Samadhi, disebut juga Sabija atau Savikalpa Samadhi, yakni keadaan suprasadar yang lebih rendah, karena masih ada benih kesadaran atau sisa kesan yang dirasakan. Kedua, Asamprajnata Samadhi atau Nirbija atau Nirvikalpa Samadhi, adalah keadaan suprasadar yang transenden, yakni tidak menyadari lagi keadaan puncak yang dicapainya, ia mencapai kelepasan total, ia mencapai sunya.